Assalamualaikum, Ramadan Mubarak. Sebuah ajaran Islam mengatakan, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Islam menawarkan cara pandang dan cara hidup yang unik. Bahkan, dalam banyak hal, warisan pemikiran Islam menjadi sesuatu yang telah hilang dari peradaban lain. Salah satu inti dari Islam adalah pandangannya yang utuh terhadap alam semesta dan keseimbangan hidup. Namun, belakangan ini, publik Inggris dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang mencuri perhatian. Dan untuk pertama kalinya, dalam sejarah lebih dari 1000 tahun, Castle Windsor, salah satu simbol kebangsawanan Inggris, digunakan untuk acara berbuka puasa bersama umat Muslim. Suasana yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan terjadi di dalam tembok kastil yang sakral ini. Bahkan, lantunan azan menggema di dalamnya, menciptakan momen yang tak terlupakan. Banyak yang menganggap kejadian ini sebagai bukti toleransi dan keterbukaan Inggris terhadap keberagaman. Namun, ada pula yang mengkritik keras dan menyebutnya sebagai langkah menuju Islamisasi kerajaan Inggris. Beberapa pihak menyuarakan ketidakpuasan karena umat Kristen tidak diperbolehkan memperingati Paskah di kastil ini, sementara umat Muslim mendapatkan izin untuk berbuka puasa bersama. Tak hanya itu, perhatian publik semakin tertuju pada Raja Charles III. Banyak yang mengetahui bahwa ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap Islam. Dalam berbagai pidatonya, ia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran dan menunjukkan apresiasi terhadap ajaran Islam. Bahkan, rumor sempat beredar bahwa Raja Charles III telah diam-diam memeluk Islam, meskipun hingga kini tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Pada tahun 1996, dalam pidatonya yang terkenal berjudul A Sense of the Sacred, Building Bridges Between Islam and the West, Raja Charles III menekankan bahwa pemahaman Islam tentang keteraturan alam dapat menjadi pelajaran berharga bagi Barat dalam mengelola lingkungan. Ia menegaskan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk menghormati batasan alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Baginya, peradaban Barat telah terlalu fokus pada materialisme dan melupakan nilai-nilai spiritual yang justru dijunjung tinggi dalam Islam. Salah satu bukti konkret dari kekaguman Raja Charles terhadap Islam terlihat pada desain taman rumahnya di Gloucestershire. Taman tersebut terinspirasi oleh tradisi Islam dan ditanami berbagai tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikannya bukan sekadar teori, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya Raja Charles, perkembangan Islam di Inggris pun semakin nyata. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mencatat sejarah baru dengan mengadakan acara buka puasa di gedung parlemen House of Commons. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari komunitas Muslim, dan Starmer sendiri menegaskan pentingnya persatuan serta kontribusi umat Islam bagi kemajuan Inggris. Bahkan, suara azan kini mulai terdengar di berbagai tempat, termasuk di Tower Bridge, London, dan di beberapa gereja yang mengizinkan lantunan azan dikumandangkan saat acara keagamaan. Reaksi masyarakat pun beragam. Ada yang mengaguminya sebagai bentuk toleransi, namun tak sedikit pula yang merasa khawatir dengan perubahan ini. Saat ini, terdapat lebih dari 1.800 masjid yang tersebar di berbagai kota di Inggris, seperti London, Birmingham, dan Manchester. Masjid-masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi komunitas Muslim. Tak hanya itu, lebih dari 80 pengadilan syariah juga beroperasi, memberikan layanan hukum berbasis Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan dan warisan. Perkembangan politik juga menunjukkan pengaruh Islam yang semakin kuat. Kini, semakin banyak politisi Muslim yang menduduki posisi strategis di pemerintahan Inggris. Pada tahun 2024, seorang politisi Muslim membuat sejarah dengan mengucapkan sumpah jabatannya menggunakan Al-Quran, bukan Alkitab. Ini menjadi simbol bahwa nilai-nilai Islam kini mendapatkan tempat dalam sistem pemerintahan Inggris yang inklusif. Selain itu, pemimpin Muslim juga mulai memegang jabatan tinggi di pemerintahan daerah, seperti Sadiq Khan yang menjabat sebagai wali kota London dan Lubna Arshad yang menjadi wali kota Oxford. Kepemimpinan mereka menandakan bahwa komunitas Muslim
semakin diakui dalam berbagai sektor kehidupan di Inggris. Dengan populasi Muslim yang kini mencapai sekitar 3,9 juta orang atau 6,5% dari total populasi Inggris, perubahan dalam lanskap sosial dan budaya semakin terasa. Jumlah masjid bertambah, sementara beberapa gereja justru ditutup karena kehilangan jemaatnya. Misalnya, Gereja St. Peter di Brighton dan Gereja St. Michael di London yang terpaksa tutup akibat menurunnya jumlah jemaat. Saat malam takbiran, ribuan Muslim tumpah ruah di jalanan London untuk merayakan Idul Fitri. Pemandangan yang dahulu jarang terjadi, kini menjadi fenomena tahunan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menimbulkan dua sudut pandang berbeda. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti nyata bahwa Islam telah menjadi bagian dari kehidupan Inggris yang modern dan multikultural. Namun, bagi sebagian lainnya, ini dianggap sebagai ancaman terhadap identitas asli Inggris. Apakah fenomena ini merupakan ancaman bagi identitas Inggris, atau justru menunjukkan keberhasilan negara ini dalam menjadi lebih inklusif? Yang pasti, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Inggris hari ini. Bagi umat Muslim, ini adalah kesempatan untuk hidup lebih baik, tanpa harus mengorbankan keyakinan mereka. Harapan mereka sederhana: dapat berkontribusi positif dalam masyarakat, hidup berdampingan dalam damai, dan saling menghormati. Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, satu hal yang jelas, Inggris kini menghadapi perubahan besar yang akan terus membentuk wajah bangsa ini di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini awal dari era baru bagi Inggris, atau justru sebuah tantangan bagi identitas bangsa? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.